Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bapak di mapel pertemuan hari ini sesuai jam ya, telat sedikit ya, nggak ada masalah. Oke, untuk kehadiran ini coba paling 90% ya kalian. Mas Danu sama Mas ini nggak berangkat. Absensinya mana ini? Absensinya. Oke. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Ya, terima kasih. Materi hari ini masih meneruskan dari sumber yang kemarin ya. Kita udah 2 kali pertemuan. Nah, ini pertemuan yang terakhir ya dalam satu kompetensi dasar, yaitu apa kemarin, konstruksi kain dan kebutuhan bahan baku ya. Kita menginjak ke sub perhitungan produksi mesin tenun. Materi sudah Bapak berikan di Google Classroom kalian. Coba kalau kalian lihat di Google Classroom, silakan dilihat dulu sebentar. Nanti Bapak akan coba terangkan lebih lanjut. Ya. Oke, udah dibuka. Ya, jadi materi sekarang ya, materi sekarang adalah perhitungan produksi mesin tenun ya, atau menghitung produksi pada sebuah mesin tenun. Di mana tujuannya ya, tujuan kalian dalam pembelajaran hari ini, kalian bisa menghitung produksi mesin tenun serta bisa menganalisis. Menganalisis itu berarti bisa menguraikan pendapat dari kalian tentang produksi mesin tenun yang nanti akan kalian laksanakan ya. Kalian bisa membuat perancangan itu ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian silahkan pretest juga yang kemarin Bapak sudah buatkan di ini, silahkan dikerjakan sebisa kalian ya. Pretest yang kertas yang tadi ya, soal. Jadi untuk hari ini Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari sumber belajar yang sudah Bapak beri ke kalian dari kemarin lewat Google Classroom.
seperti biasa ya, kalian kelompok kalian Bapak sudah tentukan dari kemarin. Ini Mbak Mita, Mbak Cindy ya. Ini nanti satu kelompok, nanti kita 3 kelompok, sebenarnya 4 kelompok Bapak sudah bentuk kemarin. Cuma berhubung kalian yang datang cuma sekian ya, kita buat nanti 3 kelompok ya. Untuk bahan diskusi, untuk bahan analisis kalian ya. Ya, sudah dikerjakan pretestnya, kerjakan sebisa kalian. Cuma pilihan ganda ada 5 soal itu ya. Kalian tinggal isi kemampuan kalian dari sumber belajar yang sudah Bapak beri kemarin. Harusnya kalian bisa belajar dari situ ya. Sebisanya nanti Bapak tarik lagi. Udah, Mbak, udah yang selesai. Kendala enggak? Dasarnya dari modul ya, yang kemarin Bapak berikan, modulnya sudah. Oh ini udah Mbak, ya Bapak ambil ya, nanti coba Bapak koreksi. Ya. Masih belum ketemu. Kan ini soal perhitungan ya, soal perhitungan kalian harus lebih fokus lagi. Nanti kalian gunakan HP kalian buat kalkulator ya, fungsinya nanti buat kalkulator untuk perhitungan. Ya, sekali lagi, nanti kalkulator kalian bisa pergunakan dari HP kalian ya. Kalkulator dari HP kalian ya, untuk menghitung. Udah selesai Mbak? Oke, Bapak cek dulu.
ini nomor 1, poinnya 5 soal. 5 soal ini Bapak 1 soal poinnya 2, jadi nanti biar totalnya 10 ya. Ini nomor 1 ini rata-rata benar, nomor 2-nya salah, ya cukuplah. Intinya kalian sudah sedikit ada pemahaman tentang materi yang Bapak berikan ya di Google Classroom. Baik, Bapak jelaskan dulu ya. Nanti sambil kalian proses mengkritisi apa yang sudah Bapak terangkan ya lewat media PowerPoint ya. Oke, ini Bapak simpan dulu. Ya, sekarang kita masuk ke ini ya, judul perhitungan produksi mesin tenun ya. Loh, sorry, tiba-tiba ngeblur. Oke, selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian setelah mempelajari modul yang sudah Bapak berikan di Google Classroom ya, itu kalian menghitung ya, bisa menghitung produksi mesin tenun tadi, sekaligus kalian bisa menganalisisnya ya, menganalisis dari perhitungan produksi yang sudah kalian lakukan ya. Oke, selanjutnya, nah ini sumber gerakan pada sebuah mesin tenun. Kabel. Udah, ini ya jelas ya. Oke, dari kabel berarti. Oke, sumber gerakan ya. Sumber gerakannya itu nih. Ini di mesin tenun kita ya. Mesin tenun kita itu mesin tenun teropong ya. Kalian prakteknya ya mesin tenun yang ini ya. Kita belum punya mesin tenun yang modern. Jadi ini dari elektromotor ya, putaran elektromotor ini ada puli, namanya puli ya. Ini dihubungkan dengan namanya fibel ya. Dengan puli yang lebih besar ini, puli di poros utama, ini namanya poros utama kalau yang ini ya. Nah, ini gambar, Bapak coba berikan sedikit gambaran biar kalian lebih paham. Ini puli elektromotor ya. Ini fibel yang hitam ya. Fibel itu sarana untuk transmisi pemindah gerakan ya. Dipindahkan ke puli poros utama pada mesin tenun ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini rumus dalam menghitung produksi mesin tenun ya. Rumusnya secara umum ini. RPM mesin tenun sama dengan ya. Jadi harus diketahui RPM mesin tenun dulu ya. Sebagai acuan awal ya. Perbandingan antara diameter puli elektromotor dibagi dengan diameter puli poros utama dikalikan RPM elektromotor ya. Jadi ini nanti RPM mesin ya yang jadi acuannya, tapi harus bisa diketahui ini kalau kita punya perbandingan ini ya. Ada yang masih kira-kira belum paham. Jadi nantinya ini yang utama ya, yang utama harus ada diketahui. Nah, selanjutnya dari RPM mesin tenun ini didapat dari sebuah perbandingan ini dikalikan dengan RPM elektromotor ya. Masih ada bayangan yang lebih jelas atau belum? Jadi itu tadi dari yang ini ya, perbandingan ini diameternya ya, dengan diameter ini
dikalikan kecepatan kecepatan putar motornya ya. Itu rumusnya untuk mengetahui sebuah RPM mesin tenun. Kalau mesin tenun yang modern sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, kita tinggal klik muncul RPM-nya sekian. Ya. Kalau mesin-mesin konvensional emang harus dicari dulu ya, dicari dulu untuk putaran poros utamanya atau putaran mesin tenunnya. Tapi kalau yang sekarang mesin-mesin canggih udah tinggal di pencet atau pencet klik RPM udah muncul ya. RPM mesinnya langsung ketahuan ya. Itu kelebihan yang mesin tenun yang sekarang yang modern. Kalau yang konvensional ya seperti ini, yang kalian nanti untuk lakukan praktek juga seperti ini. Nah, ini contoh perhitungannya. Sorry, ini yang di bawah ya. Ini contoh perhitungan untuk mengetahui RPM-nya ya. Kecepatan putar elektromotor ini 1800 putaran per menit ya. Elektromotor itu putarannya sangat kencang ya. Nggak usah jauh-jauh, untuk di mesin jahit juga, motoran mesin jahit putaran 1 menitnya rata-rata 1000 ya. Apalagi ini untuk sebuah mesin tenun ya. Kemudian ini diketahui juga diameter puli ya, motor 10 cm tadi yang kecil ya. Ini diameter puli poros utama 50 ya, 50 cm. Maka ini dicari ya, berapa kecepatan putar mesin tenun atau RPM mesin tenun ya. Satuannya menit ya. Ini RPM ada singkatannya rotasi per menit ya. RPM itu rotasi per menit. Silakan sambil kalian untuk tulis RPM ya. Kemudian bisa ketemu ya. Ini rumusnya kalian tuliskan ya. Ini berarti dari diameter puli elektromotor ya, 10 ya, dibagi diameter puli poros utama 50 ya. Kemudian dikalikan kecepatan putaran motor ya. Kecepatan ini maksudnya kecepatan putar dari elektromotornya dikalikan 1800, maka didapat ya, RPM mesin tenun. Jadi dalam 1 menit dalam 1 siklus mesin tenun bergerak ya, itu ada 360 putaran setiap menitnya. Jadi untuk proses mengetek benang ya, merapatkan benang pakaan ya. Jadi ketahuan ini di sini 360 putaran per menit. RPM itu putaran per menit, atau karena ini pakai bahasa asing, rotasi per menit ya. Kalau di kita ya putaran per menit. Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti untuk mengetahui sebuah produksi ya, produksi mesin tenun, kalian ya, ini ada produksi teoritis ya, ada produksi nyata, ada efisiensi produksi. Ini produksi teoritis keterangannya ya, adalah perbandingan dari kecepatan putaran mesin tenun atau tadi RPM mesin tenun ya, dibagi tetal pakan atau peak. Nah ini ya, dikalikan waktu dalam menit tentunya ya, 60 ya. Nanti kita konversi ke jam ya. Kemudian dikalikan jumlah mesin, berapa mesin yang kita punya ya, di suatu industri. Kemudian ada produksi nyata ya. Produksi nyata ini sama, cuma ini perbandingannya ya, kecepatan putaran mesin tenun atau RPM mesin tenun dibagi tetal pakan, kalikan waktu sama ya, kalikan jumlah mesin,
Cuma ada ini efisiensi, ya, ada efisiensi produksi. Nah, untuk mengetahui efisiensi ini, ya, produksi nyata, yang ini produksi nyata dibagi produksi teoritis kalikan 100%. Itu efisiensi produksi. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum Bapak lanjutkan, nggak apa-apa. Ayo, silakan yang mau tanya. Mbak Mita, ada yang mau ditanyakan? Oke. Oh iya, Mbak. Apa bedanya puli dengan roda gigi ya, Pak? Puli dengan roda gigi, oke. Bapak flashback lagi ya, nggak apa-apa ya. Iya, soalnya belum paham. Nah, ini puli, ini puli ya. Puli itu ada cowakan kayak gini, ya. Jadi lingkaran yang coak nanti ada untuk jalur feedbell, ya. Tapi kalau roda gigi yang ada bergigi, ya, sama-sama lingkaran seperti ini cuma bergigi. Kalau kalian punya sepeda motor yang bebek atau yang sepeda motor sport selain matic ya, itu kan roda gigi atau gear, ya. Itu roda gigi namanya karena bergerigi. Dihubungkannya biasanya dengan rantai atau dengan timing bell, ya. Tapi kalau puli, ya, kalau puli ini pakainya V-bell, ya, bentuknya V, ya. Udah jelas, Mbak? Oke, terima kasih. Ada lagi seputar ini tadi produksi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak punya sedikit pertanyaan buat kalian, barangkali kalian bisa. Apa sih produksi teoritis? Nah, ayo, ya. Ini Bapak ada keterangan seperti itu. Kalian bisa nggak untuk apa menerangkannya? Ya. Produksi teoritis itu apa? Ada yang tahu? Oke. Produksi teoritis, ya, secara teori, ya, jadi dia ideal, impian, ya. Ya harapannya berarti full 100%. Produksi teoritis itu produksi angan-angan, tapi dalam kenyataan nggak bakal terjadi jumlah produksi sesuai dengan produksi teoritis, ya. Produksi ideal, ya, tanpa mesin mati, berarti selama proses produksi mesin berjalan full, ya, nggak pernah mati atau berhenti, atau stop motion, ya. Stop mesin. Ya. Kalau produksi nyata kebalikannya, ini produksi sesuai kenyataan yang ada, ya. Jadi produksi ya hasil dari itu tadi, ternyata mesinnya mati, ya, atau ada benangnya putus. Jadi mesin secara otomatis mati, kemudian disambung. Nah itu butuh beberapa waktu, ya. Nah itu waktu-waktu tersebut nanti yang akan mengurangi yang namanya produksi teoritis itu, ya. Jadi produksi teoritis itu produksi impian, ya, impian tanpa ada gangguan loss, ya. Tapi kalau produksi nyata ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Bapak kasih contoh, ya, keseharian, ya. Contoh keseharian. Bapak berangkat sekolah dari rumah kurang lebih 15 kilo ke sini, ya, ke sekolahan. Bapak dengan kecepatan rata-rata, ini Bapak kasih kecepatan rata-rata 40 km per jam. Bapak sampai di sini tuh kisaran 20 sampai 30 menit. Ya. Itu kenyataan, ya. Bapak cuma kecepatannya 40 km per jam. Tapi kalau Bapak pingin lebih cepat lagi, kecepatannya Bapak tambahkan, misal 60 atau 70. Kalau harapan 100, ya biar cepat nyampe. Tapi itu tadi, kalau kita naikkan kecepatan, ya, juga
sampai di sininya tidak bakal bisa diprediksi sesuai impian. Saya harus 15 menit sampai, nggak bakal bisa ya. Karena faktor di jalan itu, misal ada orang nyebrang, lampu merah ya, kita jadi akan menurunkan kecepatan. Sama halnya seperti produksi nyata ya. Produksi nyata itu nggak bakal bisa mencapai produksi teori ya. Karena yang didapat itu tadi ada hambatan-hambatan ya. Salah satu contohnya itu tadi Bapak menggunakan motor ke sekolah, hambatannya banyak, lampu merah. Kalau Bapak hitung itu dari Petarukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lampu merah ya. Rata-rata kepotong waktu di lampu merah berapa menit ya. Jadi tidak bisa dicapai produksi teoritis, itu produksi nyatanya seperti itu ya. Analoginya atau perbandingannya seperti itu ya. Selanjutnya untuk efisiensi produksi. Nah ini ya, tadi efisiensi produksi, ini produksi nyata. Bapak ambil contoh ya. Contoh lagi, kita produksi teorinya 100 ya. Produksi teorinya 100, tapi 100 meter ya. Tapi didapat produksi nyata secara kenyataan pada proses produksi paling 70 meter. Nah makanya ini nanti ketahuan efisiensinya, berarti 70 per 100 kalikan 100%, berarti efisiensinya cuma 70% ya. Efisiensi produksi ya. Jadi tidak semudah kita menentukan harus sekian, susah ya. Kita berlaku di lapangan akan seperti apa ya. Oke, next. Ini video. Nah, ini Bapak berikan tips untuk mengerjakan soal perhitungan apapun itu ya, perhitungan matematika, perhitungan fisika ya. Tipsnya ini, kalian yang pertama tuliskan rumusnya harus kalian hafalkan ya. Tadi di awal ada produksi nyata ya, kalian nanti tulis ya. Di yang materi sudah ada, Bapak berikan secara jelas konsepnya di situ. Nah, kalau ini konsep secara umum. Kemudian yang kedua ya, masukkan angka yang di soal tentunya ya, sesuai plot pada rumus. Nanti kita praktek secara langsung, nanti Bapak demonstrasikan di papan tulis ya. Kemudian ini ketiga, kalian melakukan perhitungan secara manual tentunya ya, dengan kalkulator, karena kita pakai koma-koma banyak ya biasanya. Kemudian yang keempat terakhir, pembulatan harus kalian pada hasil akhir perhitungan ya. Jangan baru kalian pertama kalian sudah langsung dibulatkan, nanti hasil akhirnya akan beda. Jadi khusus untuk pembulatan harus di hasil akhir perhitungan. Paham? Nah, ini contohnya. Contoh perhitungan. Kemarin di awal kita sudah belajar tentang ini, konstruksi kain. Yang ini apa namanya? Udah mulai lupa ya. Tetalusi. Yang ini tetal pakan atau pik ya. Kemudian ini lebar kain. Ini anyaman kain. Ini nomor benang lusi. Ini nomor benang pakan. Ya. Sambil Bapak ingatkan lagi, kita nanti akan berproses dengan ini. Ya, untuk hari ini aja kita berproses patokan
misalnya dari konstruksi kain ya. Oke, kemudian ini ada RPMC-nya 110 ya. Berarti sudah nggak perlu diperbandingkan antara diameter puli elektromotor dengan puli poros utama, udah langsung ketemu. RPM-nya 110 putaran per menit ya. Efisiensi produksi 80%. Waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah 1 jam ya. Kemudian yang ditanya ini, berapa hasil produksinya dalam satuan panjang meter? Kalau rumus aslinya, ini rumus aslinya ya. Rumus aslinya itu satuan panjang produksinya adalah inci ya. Nah, ini jawabannya ya, sesuai dengan yang tadi Bapak ini. Pertama, tuliskan rumusnya. Nah, ini rumus produksinya kalian tulis. Produksi sama dengan RPM kali waktu, T itu waktu, kali efisiensi dibagi peak atau total pakan ini ya. Kalau yang depan talusi ya, yang depan talusi. Kemudian dikalikan 39. Nah, ini Bapak mempersingkat ya. Kasih angka eksponen atau apa ya. Jadi biar hasilnya langsung ketemu meter, Bapak kalikan 39 karena kalau 100 cm atau 1 meter ya kurang lebih 39 inci. Jadi Bapak langsung biar dibagi inci ya. Nah, tapi hasilnya mungkin meter. Kalau yard ya nanti kita ininya 36 ya. Karena 1 yard sama dengan pasti 36 inci. Nah, 1 meter juga 39 inci. Cuma sebenarnya lebih 39,1 sekian ya. Tapi Bapak bulatkan pakai 39 saja. Ini silakan sambil dicatat nggak apa-apa ya. Sambil kalian proses mencatat. Kemudian ini angka ya, yang keduanya ya. Langkah kedua, angka pada soal ya, kalian masukkan sesuai plot di rumus. RPM. Nah, angkanya ini 110, kalian tuliskan di sini 110 ya. Kemudian waktunya 1 jam ya. Waktunya 1 jam, 1 jam itu 60 menit ya. Kalian tuliskan 60 ya. Karena rumus awalnya waktunya adalah dalam menit ya. Berhubung ini 1 jam ya berarti kalian 60 menit. Kalikan dengan efisiensi. Nah, ada ini efisiensi ya, angka efisiensi kalian masukkan ya pada plot efisiensi tentunya. 80% sama dengan 0,8 ya, langsung saja daripada kalian nanti 80/100 ya. Nanti lebih rumit. Kalian langsung di ini saja ya. 0,8 dibagi ya, peak. Peaknya berapa? Nah, ini angka peak ya. Peak itu total pakan ya. Angkanya 100. Kalau yang depan ini tetalusi. Tetalusi jangan bukan sebagai patokan untuk produksi. Yang jadi patokan adalah total pakan ya. Nah, ini angka 100 kalian masukkan, 39 masih utuh, kalian kalikan 39. Nah, baru kalian melakukan perhitungan ya. Perhitungan secara manual tentunya dengan kalkulator atau dengan HP ya untuk menghitung. Nah, ketemu 1,35 ya. Dibulatkan karena ini meter ya, tinggal pembulatan itu di hasil akhir sesuai poin 4 ya. Pembulatan kalian harus di hasil akhir. Ini udah hasil akhir perhitungan ya. 1,3 meter ya. Dalam 1 jam mesin tenun tersebut bisa memproduksi sebanyak 1
1,3 meter. Nanti tinggal dihitung berapa lama produksinya, ya. Tinggal kalian kalikan, gampang. Ini per 1 unit mesin, ya. Per 1 unit mesin. Nanti untuk jumlah mesin ya kalian tinggal kalikan dengan jumlah mesinnya, ya. Next. Nah, ini nanti yang Bapak bagikan ke kalian LKPD, ya. Jadi kalian ada tuntutan untuk menghitung dan membuat analisis dari soal yang ada, ya, sesuai tujuan pembelajaran hari ini, ya. Kemudian diberikan kesimpulan. Oke, sekian, ya. Selanjutnya Bapak terangkan secara manual saja, ya. Bapak terangkan secara manual, percobaan manual sebelum Bapak memberikan kalian tadi LKPD atau lembar kerja kalian, ya. Oke, Bapak cukupkan untuk itu. Sekarang Bapak terangkan secara manual, ya. Nanti kalian bisa tanya, ya. Perhitungan, ya, produksi mesin tenun, ya. Mesin tenunnya apa yang kalian dapatkan? Mesin tenun teropong atau shuttle, ya. Lebih spesifik, ya. Mesin tenun teropong atau shuttle. Oke, ya. Tadi rumusnya, ya. Rumusnya kalian harus kuasai benar-benar. Rumusnya harus kalian kuasai, ya. Dan gampang, itu dihafalkan gampang, ya. Rumusnya adalah, ya, ini prod, Bapak singkat saja, ya, produksi, ya, singkatan prod, ya. RPM kali waktu kali efisiensi, ya. Kalau ada efisiensinya, ya, kalau nggak ada ya nggak usah, dibagi peak atau total pakan, ya. Udah sederhana, ya, rumusnya sederhana. Cuma ini nanti didapat, ya, hasilnya dalam satuan inci, ya. Dalam satuan inci hasil ini aslinya dari rumus. Tapi Bapak percepat saja untuk kalian mengerjakan soal-soal. Kalau hasil inci nanti jadi ribet, ya. Makanya Bapak ada ini Bapak turunkan, ya, agar hasilnya meter, ya, agar hasilnya meter ini dikalikan 39, ya, maka hasilnya meter. Hasil produksinya, ya. Ini dikalikan 36, ya, hasilnya yard, ya, satuan panjang yard, ya. Jadi ini seperti ini, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari penjelasan tadi secara konsep dengan media PowerPoint
kemudian penjelasan Bapak tulisan ini. Silakan yang mau tanya. Nggak apa-apa, bebas. Yang penting masih dalam materi yang sekarang ya. Kalian boleh tanyakan. Ya. Silakan. Ayo, silakan. Pak, Oh iya, Mbak. Apa? berarti efisiensi itu tidak wajib diikutkan ya Pak? Hanya kalau ada aja diikutkan, kalau enggak ya tidak. Iya, bagus ya. Jadi efisiensi ya. Efisiensi tidak harus serta-merta ada atau diikutkan ya. Kita mengukur efisiensi akan sangat sulit ya. Anggap aja efisiensinya atau produksinya produksi teori semua ya. Anggap berarti produksinya produksi teoritis. Efisiensinya 100%, udah gampang. Tapi nanti kenyataan hasilnya seberapa, nah itu baru kalian bisa menentukan efisiensi ya. Karena kalian secara praktek ya, kalian menjalankan mesin misal selama 10 menit, kalian hasilnya kok sekian meter, 0, sekian meter misalnya. Secara teori kalian ada perhitungan, loh harusnya saya 10 menit itu sekian, tapi hasil kenyataannya kok sekian. Nah itu nanti bisa ketemu efisiensi ya. Efisiensi di belakangan ya, gampang nanti ya. Boleh, bagus Mbak ya. Jadi ini bisa diabaikan dulu ya, diabaikan dulu. Yang Bapak tuliskan ini rumus umumnya, rumus dasarnya ya, agar lebih paham. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang belum jelas lagi? Silakan. Ayo silakan. Banyak loh, padahal harusnya kalian bisa tanya di situ ya. Silakan. Sebelum Bapak beri soal kalian ya, silakan kalian tanya dulu biar kalian lebih paham ya, biar kalian lebih paham. Ayo, apa masih kurang jelas yang Bapak sampaikan? Ayo enggak? Diam aja, kenapa? Sakit? Ayo silakan. Maaf Pak, Oh iya, paham tentang rumusnya itu gimana Pak? tentang apa? Rumusnya Tentang rumus. Oke. tidak paham. Ya. Oke, Bapak beri lagi keterangan ya. Ini produksi ya. Produksi nanti yang akan dihasilkan ya. Kemudian ada RPM. RPM artinya rotasi per menit ya. Dari mesin tenun ya. Mesin tenun. Dari apanya? Dari poros utama. Poros utama atau yang namanya poros engkol. Yang ada sisirnya itu loh, ya, yang bergerak memberikan pengetekan pada pakan yang sudah diluncurkan. Ya. Poros yang utama ya, atau poros engkol. Kemudian waktu tadi jelas ya, waktu yang dibutuhkan ya. Kemudian ini pembagiannya dibagi peak.
peak atau tetal pakan ya. Peak itu tetal pakan, sekali lagi peak tetal pakan ya. Jadi di mindset kalian peak itu ya udah tetal pakan, bukan peak ambil ya. Kamu mungkin ada pick up ngambil, tapi ini peak tetal pakan. Oke, mending ada ini Mbak. Ya, silakan, ada lagi. Ayo, Mbak. Pak, Oh iya. tadi perhitungan efisiensi produksi itu sama dengan produksi nyata per produksi teoritis, terus dikali apa lagi ya Pak? Oh ya, sorry. Dikali 100% ya. Nah, ini di sini efisiensi. Bapak singkat saja, efisiensi produksi. Produksi nyata ya. Atau produksi kenyataan dibagi produksi teoritis kalikan 100%. Makanya nanti hasil ininya dalam persen ya. Efisiensi itu hasil akhirnya dalam persen ya. Tapi harus diketahui dulu produksi nyatanya dulu ya. Kalau produksi teoritis ya udah kalian berarti anggap 100% ya. 100% itu 100 per 100 sama dengan 1. Jadi nggak perlu dimunculkan efisiensi ya. Jadi kalau ini Bapak hapus ya. Bapak hapus. Ini berarti efisiensi sama dengan efisiensi itu 100%. Ya. Berarti produksi teoritis. Ini tuh produksi teoritis ya. Kalau yang tanpa efisiensi ya. Produksi teoritis. Karena 100 per 100 ya sama dengan 1, nggak usah dicantumkan angka 1. Perkalian apapun perkalian 1 ya hasil dari itu angka tersebut ya. Oke, ada lagi. Mumpung masih pagi, nanti kalian bisa lanjut ke pelajaran yang lain ya hari ini ya. Ayo Mbak, silakan. Mau tanya Pak, Oh iya Mbak. hasil produksi banyak tapi banyak cacatnya itu gimana? Hasil produksi banyak, tapi cacatnya juga banyak. Nah ini repot ya. Sebenarnya belum mengarah ke situ ya, belum mengarah ke situ. Kita orientasinya adalah hasil produksinya dulu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau produksinya banyak tapi cacatnya banyak ya istilahnya mubazir ya, istilahnya mubazir. Tidak bisa kepakai atau harganya juga nanti akan turun harga dari produksi kita ya. Misal kita buat 100 meter ya, produksi banyak itu satu unit mesin bisa menghasilkan 100 meter dengan waktu yang relatif pendek ya. Tapi ternyata cacatnya juga banyak ya, percuma ya. Dijual juga hasilnya murah, pasti kitanya yang rugi. Makanya dalam operasinya nanti ya, kalian melaksanakan ada operasional mesin tenun ya kalian juga harus bisa itu. Ngapain mengejar efisiensi banyak tapi cacat juga banyak ya, hasilnya juga rugi. Yang penting mesin normal berjalan lancar. Kalau misal ada benang putus ya harus segera dimatikan mesin, kalian perbaiki benang yang putus, kalian jalankan lagi. Tapi kalau benang yang putus
tidak dimatikan karena kita mesin yang kita untuk praktek ya tidak ada sistem otomatis mesin berhenti ya kalau ada kendala ya. Jadi udah jalan terus ya. Kalau ada benang yang putus juga jalan terus. Nah ini kejelian dari kalian ya, nanti dalam pengoperasionalan ya. Nanti ada setelah ini kalian operasi mesin mengoperasikan mesin tenun ya. Nah itu harus benar-benar itu kalian paham betul ya. Oh ternyata ini ada benang yang putus ya, harus segera kalian matikan daripada kain yang sudah kalian hasilkan tidak laku di pasar ya. Dijual nggak laku karena cacatnya panjang atau banyak tadi ya. Lebih baik dihentikan ya. Betulkan jalan lagi, nggak apa-apa efisiensi menurun nggak apa-apa karena yaitu korelasinya atau hubungannya ya. Kecepatan mesin juga harus berbanding dengan kualitas hasil produksi ya. Kalau mesin-mesin yang canggih sekarang mesin ada kendala ya, misal ada benang pakan putus atau lusi putus pasti akan berhenti sendiri. Nah itu harus segera ditangani baru jalankan lagi ya. Jadi seperti itu ya Pak. Oke, ada lagi? Ayo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, walaupun apa keluar dari jalur tapi Bapak acungi jempol ya, bagus. Ayo Mbak Muti yang belakang itu, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Mbak? Oh iya. Oke, kalau nggak ada ya. Ini lembar kerja kalian hari ini ya. Kalian Bapak tadi buat 3 kelompok ya. Cuma Mbak ininya cuma 1, nanti nggak apa-apa. Tinggal ngikut. Ini berarti satu kelompok ya. Kalian bisa digabung ya. Nanti duduknya ke sini. Kalian kerjakan sesuai rumus ya. Ya. Jadi lembar kerjanya seperti ini. Kalian ada nama anggota seperti yang kemarin ya. Seperti yang kemarin. Kalau kemarin daring ya, kalian daring ya. Berhubung sekarang luring ya kalian bisa kerjakan berkelompok bersama ya. Oke, ada nama kelompok, kalian tuliskan nama ya. Kemudian ini ya, di daftar perbandingan ini ya. Ada 3 yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian kalian berikan kesimpulan ya. Silakan dikerjakan. Mungkin 10 menit lah ya, 10 menit cukup ya. Karena kalian bertiga. Pakainya rumus yang tadi ya. Pakai rumus tadi semuanya. Ya, boleh. Permisi. Ya. Ya, tinggal kalian kerjakan aja sesuai dengan rumus ini. Kalian berlatih ya. Ya, sesuai rumus. Buat coret-coret Pak ya. Coret-coret mana ada kertas. Oke, buat coret-coret.
Iya, dari rumus yang itu kalian tinggal masukkan ya. Iya. Ini kan tadi ada contohnya ya, Bapak berikan contohnya. Oke, kalau kurang jelas ya, Bapak beri satu contoh. Bapak beri satu contoh. Oke, sebentar ya, Bapak beri contoh dulu ya. Silakan kalian amati ya. Kalian yang langkah yang pertama ya, langkah yang pertama seperti yang tadi Bapak berikan triknya atau tipsnya. Tulis rumus ya. Produksi sama dengan RPM kalikan waktu atau T ya, kalikan efisiensi dibagi peak. Oke, ini yang ditanya produksi dalam panjang ya. Oke, langkah yang pertama ini ya. Langkah yang pertama kalian tulis ininya. Silakan sambil ikut kalian berbarengan juga pakai LKPD yang ada ya. Tulis lagi produksi karena yang dicari produksi ya. RPM kalian masukkan ya. 200. Ya, kalau di soal ada berapa itu kalian masukkan. Kalikan waktunya ya. Waktunya Bapak punya soal waktu 2 jam, berarti 2 kali 60 menit ya. Kalikan efisiensi 80%, 0,8 ya. Dibagi ya. Peaknya nih, peak dari konstruksi yang ada ya 76 dikalikan 36 ya. Untuk mempersingkat hasilnya dalam ya. Kalau dalam meter ya berarti kalian kalikan ini 39 ya. Oke, tinggal kalian lakukan perhitungan manual ya. Langkah ketiga, produksi sama dengan ya, berapa ini 400. Sebentar, pakai kalkulator. Kalian juga bisa untuk pakai kalkulator di LKPD itu ya. Kalian buat dioret-oret dulu, dicoret-coretan kalian. Kali 2 kali 60 kali 0,8. Nah, ini ketemu 19.200 dibagi 76 kali 36. Nah, kalau yang kalian kerjakan berarti pakai yang ini ya, perkaliannya ya, yang 39 ya. Silakan sambil dikerjakan. Kalian ngikuti ini aja, nggak masalah. 2736.
Nah, makanya ini hasilnya ya. Hasilnya jadinya 7,0176 yard. Nah, makanya dibulatkan, hasil akhirnya dibulatkan adalah 7 yard. Udah, langsung enak ya. Silakan kalian aplikasikan di soal LKPD kalian ya. 5 menit lagi lah cukup, karena cuma 3. Kemudian ada yang harus kalian simpulkan ya, yang harus kalian simpulkan. Nanti kalian bacakan dari kelompok kalian ya. Gimana coba ya? 7 jam itu berarti ya 7 kali 60 biar menit nanti hasil ininya. Kalau efisiensi ya kalian langsung jadikan koma ya. Misal efisiensi 90 ya kalian 0,9. Pakai HP buat kalkulator nggak apa-apa. Pakai HP. Coba. Dua dari mana ini? Ini kan 7, waktunya 7, berarti kalikan 60. Ini duanya nggak perlu, nggak ada angka 2 sih. Nah, sekali lagi ya, langkah yang kedua ya, tadi yang tipsnya, langkah yang kedua adalah masukkan angka-angka yang di soal sesuai plot di rumus. Kalau nggak ada di soal, nggak ada, ngapain dimasukkan ya. Jadi ini 200 masuk di RTM 200, 2 jam masuk di waktu 2 jam kali 60, efisiensi 80, ini masuknya 0,8 ya. Kemudian konstruksi, dari konstruksi peaknya 76, ini angka 76, kalian masukkan 76, kalian kalikan 36 untuk menghasilkan bentuk panjang ya. Ini kayaknya kelompok pertama sudah ini, bagus. Hasilnya itu hasilnya sudah berikan. Ini 0, berapa ini? Ya 0,95. Terus ini juga ada yang pakainya yang belakang peak itu. Kalau yang depan kan tetalusi itu. Ya, sekali lagi untuk konstruksi ya, peaknya itu pakainya yang belakang, bukan yang depan. Yang depan adalah ini khusus untuk benang lusi ya, yang sebelah kanan benang pakan ya. Tetal lusi berarti ini tetal pakan, nomor lusi ini nomor pakan ya. Ya, ini ada ketemu. Gimana sih ini sejarah marah dulu ya? Orang bisa. Oh sejarah tahu.
Ya ini ini 68 dari mana? Yang peak itu 40-nya ya, bukan 68-nya. Jadi angka 68 nggak perlu. Nah, ini makanya dilihat ya. Angka yang digunakan untuk peak adalah yang belakang. Ya. Angka 76 kalau di itu soal kalian berarti ada 40, 44 ya. Itu yang dipakai. Oke, kelompok 1 udah? Ya, coba silakan hasilnya dibacakan juga. Hasil panjangnya dari 3 soal ya. Kemudian ada kesimpulan ya. Soal yang pertama hasilnya 30,64. 30,64. Terus Soal yang kedua hasilnya 28. 28. Terus Soal ketiga hasilnya 25,27. oke. Kesimpulannya apa? Enggak? Semakin besar ketalpakan, maka hasil nilainya semakin sedikit atau kecil. Semakin besar ketalpakan, hasilnya semakin sedikit atau kecil. Oke. Ya, bagus. Yang berikutnya sudah selesai. Oke, udah yang kelompok 2 dan 3. Ya. Gimana, Mbak? Hasilnya sama. Hasilnya sama dengan yang kelompok 1. Oh, kok bisa sama? Oke, karena soalnya ya sama ya. Apa yang bisa disimpulkan kelompok 2? Semakin kecil ketalpakan, maka hasil produksi semakin banyak atau besar. Semakin kecil ketalpakan, maka Hasilnya sama. hasilnya sama. Iya. Terus apa yang bisa disimpulkan dari kelompok 3? Ketalpakan terpengaruh terhadap hasil produksi lainnya. Ketalpakan berpengaruh. Iya. Ya, oke ya. Bagus. Kalian ada kemajuan yang berarti. Oke. Bapak simpulkan ya untuk pertemuan yang hari ini. Kemudian kalian Bapak berikan lagi soal post test, sorry. Kalau post test ini mandiri ya, satu-satu ya. Sama dengan Oke ya, bagus. Kesimpulan hari ini dalam pembelajaran ya, kalian bisa menganalisis ya, bisa menganalisis soal perhitungan yang sudah Bapak berikan ya. Jadi pengaruh dari ketalpakan itu sangat berarti ya. Semakin kecil
total pakan hasil produksinya pasti semakin besar. Ya. Jadi faktor pembagi, ya, peak itu sebagai faktor pembagi, semakin kecil pembaginya ya hasilnya akan semakin besar. Semakin pembaginya besar, hasilnya pasti akan semakin kecil. Jadi itu yang bisa Bapak simpulkan bersama dengan kalian, ya, sangat berpengaruh, ya. Jadi total pakan berpengaruh terhadap hasil produksi karena total pakan adalah sebagai pembagi. Ya. Jadi itu sudah kelompok 1 semakin besar, produksinya semakin kecil, bagus ya. Berarti kalian hari ini untuk pertemuan hari ini kalian sudah mantap, sangat bagus ya. Semoga nanti di proses KBM selanjutnya kalian akan lebih semakin paham, semakin ini ya. Oke, udah. Post testnya ya. Ya, karena kalian sudah tadi mengerjakan LKPD ya. Sekalian LKPD-nya Bapak ini kan kumpulkan ya untuk Bapak arsip. Ya, untuk post testnya ya, post testnya Bapak berikan sama ya, sebenarnya sama dengan pretest yang tadi. Tapi untuk hasil ini Bapak langsung bisa hasil karena Bapak punya kunci jawabannya. 1, 2. Wah, sangat memuaskan. Oke, jadi kalian yang pertama tadi pretest ya, pretest karena kalian belum melaksanakan secara langsung ya, Bapak masih memaklumi. Untuk hari ini kalian sudah di rata-rata 80% kalian bisa menangkap apa yang Bapak berikan hari ini ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian ke materi kompetensi mengoperasikan mesin tenun ya. Nanti kalian di pabrik dengan Bapak ya, mengoperasikan mesin tenun yang sudah ada ya. Dan tentunya kalian harus masih tetap protokol kesehatan kalian harus jalankan dengan bagus atau dengan ketat ya. Kita masih masa pandemi, walaupun sudah ada sedikit kelonggaran ya, kita tetap sama-sama saling menjaga. Kemudian sebagai penutup silakan Mbak Catherine, silakan pimpin doa Mbak Catherine. Ayo Mbak Catherine. Tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat ketemu lusa ya. Kemudian hari ini kalian lanjut ke mapel berikutnya ya. Ya, silakan kembali ke ruang kelas mapel selanjutnya.